segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, apapun itu, entah di sekolah, entah di dalam kehidupan sehari-hari, entah di dalam pengajaran, entah di dalam apapun, ketika tujuannya untuk menyesatkan, maka itu adalah kunci bahwa kita sudah mendukakan Roh Kudus. Kita berbicara tentang sesuatu yang bohong. Kita berbicara tentang hoax. Ya, kita berbicara menyesatkan jemaat. Itu mendukakan Roh Kudus. Siapapun orangnya mendukakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Segala sesuatu yang memutar balik kebenaran dari mana yang seharusnya. Seperti yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia maupun di bangsa ini. Sekarang sedang terjadi. Corrupt communication. Tidak ada satupun yang bisa kita pegang yang sungguh-sungguh menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Semua sedang menggiring bangsa ini untuk menuju kepada anak-anak Tuhan, menuju kepada kesesatan. Itu yang dibilang. Dan itu berarti kita sudah mendukakan Roh Kudus. Poor quality, worthless, sesuatu yang buruk. Jadi memutarbalikkan. Tahu korupsi kan? Korupsi itu ngurang-ngurangin, ngelebih-lebihin. Mau uang dikurangin. Mau perkataan dilebih-lebihkan, dikurang-kurangin, ditambah-tambahin kayak gosip. Dibilangnya ini buat hal baik, padahal nggak baik. Itu juga korup. Korup communication. Kita lihat saja. Hampir semua media sekarang, mereka melakukan korup communication. Apalagi dia punya tagline media-media. Bad news is a good news. Yang penting dapat sarangnya. Ya, itu yang terjadi. Semua kejar ini. Apa yang Bapak Ibu sedang pakai di depan saya, itu dibeli karena uang. Kalau Bapak Ibu mengandalkan itu, Bapak Ibu sudah mendukakan Roh Kudus. Hidup kita bukan karena hidup fisik. Adam dan Hawa dulu nggak pakai baju, tapi dia pakai tubuh kemuliaan. Setelah dia berbuat dosa, dia cari buat nutupin auratnya. Karena apa? Sudah dibukakan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar dan yang jahat. Nah sekarang, minta lagi ditutup yang lain. Untuk tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini bagian daripada corrupt communication. Dalam bahasa Indonesia disebut perkataan kotor, nggak cocok artinya. Kita perhatikan, hidung kita ini adalah nafas kehidupan yang Tuhan tiupkan. Dan Bapak Ibu bisa ngomong, bisa berkuasa, itu karena apa? Karena ada nafasnya Allah keluar dari mulut Bapak Ibu. Kalau nggak ada nafasnya Allah, omongan siapapun juga tidak ada kuasanya. Jangan main-main dengan nafasnya Allah. Tuhan sudah pinjamkan nafasnya Allah ke dalam kita. Terus nggak apa-apa kita sumpel sendiri. Karena apa? Karena mendengar corrupt communication. Sesuatu kebenaran yang dipelintir. Tuhan marah. Belum dipanggil mati, sudah bunuh diri. Saya nggak bisa lihat senyumnya. Padahal kemuliaan Tuhan itu terlihat dari wajah setiap orang. Makanya firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kamu sekalian mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kamu diubah serupa dengan gambar Allah. Pertanyaannya, apakah dengan cara-cara corrupt communication yang selama ini kita didengung-dengungkan atau dipropagandakan, kita akan diubah serupa dengan gambar Allah? Serupa dengan gambar Allah atau gambar iblis? Coba lihat gambar Yesus. Pernah nggak seperti begini? Karena iman itu harus di-challenge. Iman bukan diomongin. Iman bertindak.
Iman bertindak. Iman bertindak. Amin. Bukan cuma diomongin. Bukan datang ke tempat sini. Tempat sini boleh hancur. Karena gereja Tuhan bukan dalam bentuk yang seperti ini. Gereja Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya kenapa bentuk pengelompokan ini mulai di jauh-jauhin. Supaya apa? Supaya tidak punya kekuatan. Tuhan mau kita selalu, kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia. Sama-sama mulia di mata Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh melebihkan yang lain. Kita harus hidup bersama, saling tolong-menolong. Tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang miskin. Tetapi dunia menggiring kita supaya menjadi orang yang merasa lebih satu dengan yang lain. Dan seluruh dunia, setiap orang di sekolah yang kita lewati, semuanya mengejar angka. Ada nggak yang nggak mengenal angka? Dan angka ini dipakai iblis untuk membuat kita takut kehilangan, takut meninggalkan dunia. Angka. Makanya bilangan itu, bilangan manusia, 6. Itu yang sekarang sedang bermain luar biasa melalui sistem kehidupan yang kita lewati. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini. Nah, ini berhubungan dengan Efesus 4 ayat 30. Grieve not the Holy Spirit of God. Bayangin, sudah Holy Spirit ditambah lagi God. Berarti ada penekanan betul. Kayak ada jaminan betul. Bahwa ini loh rohnya Allah yang kudus. Kenapa duka mendukakan, grieve not, mendukakan Roh Kudus? Karena orang duka itu, ini dukanya apa? Karena Tuhan ngasih, kita luka. Jadi kita melakukan sesuatu yang dengan sengaja. Mendukakan itu karena sudah tahu tidak boleh, sudah tahu salah, sudah tahu dosa, kita dengan sengaja melukai. Coba lihat, ada kalau misalnya Bapak Ibu yang ini adik yang mencintai sesuatu, entah mencintai apa saja. Ketika dilukai oleh pasangannya, kita merasa duka. Jadi duka ini berhubungan dengan kasih Allah. Makanya ditekankan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dunia ini? Apakah semua? Bukan semua. Anak-anak pilihannya. Amin. Hanya anak-anak pilihannya yang dikasih. Kalau enggak. Karena biar saya mengasihi kalau dia enggak mau. Makanya dia pilih. Jadi kita juga harus tahu identitas kita ini apa. Kalau kita mengatakan identitas saya adalah anak-anaknya Allah, maka ekspresi kehidupan kita harus menunjukkan bahwa saya anak-anaknya Allah. Enggak bisa kayak anak ayam sayur. Enggak bisa kita jadi anak penakut. Itu konsekuensinya. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, sempurna, dan ketertiban. Ya, supaya tahu kenapa duka. Duka ini diakibatkan karena begitu Tuhan mencintai kita. Begitu Tuhan mencintai kita sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Setelah diberikan kepada orang-orang pilihannya, anak-anak pilihannya, lalu kenapa kita lepaskan begitu saja hak kesurukan yang diberikan. Ya. Bahasa Greeknya lepo. Ya. Lepo. Itu membuat sedih atau dengan sengaja melukai. Berikutnya. Nah seperti ini gambaran bagaimana ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak connect. Yang satu connect, yang satu nggak connect. Seperti bapak, ibu berhubungan telepon dengan kawannya atau dengan siapa, sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Tanpa kabel. Pakai apa? Frekuensi. Kalau bahasa di Alkitab apa? Kita punya hubungan roh. Dan itu yang membuat kita bisa hidup. Kalau tidak ada roh, maka kita mati. Nah, roh ini yang harus kita pelihara. Tetapi roh yang menghidupkan kita, itu roh yang Tuhan kasih, berbeda dengan roh yang, makanya nanti firman Tuhan akan berkata, roh
itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi harus selalu bersama-sama. Nggak boleh kita, kalau kita sudah anak-anak Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nggak bisa kita hidup berjalan sesuai dengan kemauan kita. Makanya jangan pernah, nggak perlu berencana banyak-banyak. Justru berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tuntun supaya jalan kita sesuai dengan rencananya. Bukan sesuai dengan rencanaku. Jangan keliru. Selama ini kita keliru. Tuhan, aku mau begini. Kita yang di depan, Tuhan di belakang. Tuhan, pakailah aku. Kemana engkau pergi? Kemana engkau suruh? Saya jalan. Itu. Supaya apa? Langkahku tepat, sesuai. Berikan aku hikmat supaya langkahku tepat, sesuai dengan kehendakmu. Jangan. Jadi kita nggak akan pernah kecewa. Kita akan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ini pengalaman hidup. Kalau kita berencana, kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan belum mengizinkan. Padahal apa? Saya yang berjalan di luar rencananya Tuhan. Tolong dipahami ini, karena memahami firman Tuhan sebenarnya tidak susah, asal kita mau bertindak. Jalan aja, nggak perlu pinter-pinter dengan Tuhan. Tuhan nggak perlu orang pinter. Tuhan butuh hati yang rindu untuk bertemu muka dengan muka. Kerinduan itu penting sekali. Seperti Tuhan juga merindukan kita. Cuman kitanya yang suka nakal. Kita pergi kemana yang kita mau. Nah, contoh pengajaran yang menukarkan Roh Kudus. Saya tidak mau sampaikan bahasa Indonesianya. Biar nanti Bapak Ibu catat. Ya. Seperti ini. Apapun di dunia ini, selalu harus fokusnya kepada Tuhan. Ya. Let every Romans 13 verse 1. KJF. Let every soul be subject unto the higher power. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Jadi apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah Tuhan. Jangan salah. Sama seperti firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37, 39. Kalau kamu melebihkan orang tuamu, lebih daripada aku tidak mengenal engkau. Kalau engkau melebihkan anakmu daripada aku, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Jadi kita tidak boleh melangkah apapun juga yang kita lakukan, melebihi dari Tuhan. Selalu fokusnya tanya Tuhan, Tuhan benar gak nih? Setiap apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan, benar gak? Dan Tuhan pasti kasih tahu. Mudah sekali, karena apa? Kuncinya satu. Kalau Tuhan kasih tahu, kita damai sejahtera. Kalau tidak, kita gelisah. Dan selalu tidak nyaman. Hikmat dari Tuhan selalu membuat kita tepat. Karena apa? Ketika hikmat itu apa? Jalan, ketika kita berjalan di jalan yang sempit. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, orang yang banyak senangnya jalan yang lebar. Coba lihat sekarang. Berapa banyak jumlah orang yang ikut-ikutan untuk menikmati kehidupan dan kenyamanan dunia. Masih pengen nonton, masih pengen terbang, ya, masih pengen belanja di mall. Berapa banyak? Banyak sekali. Takut nggak bisa beli tas baru dan sebagainya. Ya, akhirnya ikut-ikutan dengan yang lain. Banyak yang bertahan, akhirnya banyak yang menyerah. Karena tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang ini kan, dalam nama Yesus, ubi kayu keluar. Bisa. Zamannya Filipus ada teletransport, kita nggak perlu naik pesawat, langsung kayak gini, ping, bisa. Cuman masalahnya kita tidak pernah melatih, itu masalahnya. Kita hanya pakai otak, mana mungkin saya bisa ke Surabaya dengan ini. Memang nggak mungkin, karena kita sudah bilang nggak mungkin. Tetapi kalau kita imani betul, itu bisa terjadi. Lihat peristiwa Filipus. Nah, tetapi kenapa kita tidak mungkin? Orang kita nggak pernah bergaul intim dengan Tuhan kok. Kita cuma bergaul intim dengan teman-teman kita bergaul intim dengan kawan-kawan di mall. Kita bergaul dengan teman-teman di sekolah yang tidak juga mengenal Tuhan. Jadi sulit sekali. Makanya hubungan itu penting sekali. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Jadi hubungan apapun juga ini dipengaruhi oleh roh. Entah itu roh dunia atau roh kudus. Pertanyaannya, kalau roh dunia pasti penakut. Akhirnya apa? Digertak, ayo begini. Kalau enggak begini kamu enggak sekolah, ikut. Tanya di dalam diri kita masing-masing, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang digertak oleh keadaan? Langsung takut. Begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita yang kita tidak sadari. Ini saya sampaikan tadi, kenapa? Karena pemahaman ini penting. Kalau pemahamannya salah, eksekusinya salah. Actionnya juga salah. Siapa kamu? Kan tadi firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Karena kamu sudah dimateraikan menjelang hari penyelamatan. Siapa kamu? Kamu, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait apa? Bait Allah. Bait itu tempat bersemayamnya Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Apakah dia bisa diam selamanya? Tergantung, ada syaratnya. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ini yang tadi saya singgung di awal. Ciri-ciri orang hidup, hidungnya bernafas dan terlihat bolong. Yang enggak bolong orang mati. Lihat aja orang mati pada pakai itu. Kalau kita mengaku kita hidup, maka cerminan Allah harus kita gambarkan. Tubuh, debu dan tanah melambangkan tubuh manusia. Roh atau bahasa Ibrani-nya ruah adalah menunjuk pada nafas. Nah, nafas ini dalam bahasa Ibrani nefesi yang dihembuskan oleh Allah pada saat penciptaan. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami supaya apa? Itu yang tadi saya bilang, suara kita, perkataan kita, kenapa bisa berkuasa? Karena ada nafasnya Allah. Jadi jangan main-main dengan nafas. Jangan gunakan perkataan kita dengan kata-kata yang tidak kudus, yang memperkatakan hal yang sia-sia. Itu akan berbalik kepada kita. Seperti yang terjadi selama 1 tahun ini. Begitu banyak kita yang mengucapkan, wah itu kena ini, itu kena ini, itu kena ini. Karena apa? Karena telinga kita pakai untuk mendengarkan televisi. Kita pakai telinga kita untuk mendengarkan media sosial. Pakailah telinga kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kenapa? Telinga kita, bahasa Inggrisnya ear. Kalau disatukan bentuknya seperti hati kalau dipotong nih. Ear di tengah H sama T, heart, ear. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Supaya perbendaharaan di dalam hati kita adalah perbendaharaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkuasa. Yang dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada. Tetapi karena perkataan kita dipakai untuk menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencipta penyakit-penyakit yang disebutkan di televisi tadi. Kena itu, kena itu, kena itu, kena itu. Padahal semuanya tidak. Bagi anak-anak Tuhan, roh yang ada pada aku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kenapa harus takut? Ketakutan itulah yang membuat banyak orang tubuhnya menjadi lemah. Dan kuncinya cuma satu. Kalau tubuh Bapak Ibu sedang penuh dengan asam, sebentar lagi mati. Karena asam itu sifatnya racun itu sifatnya asam. Oh makanya orang stres itu asam lambung naik. Dan kalau ketika berlebihan, dia akan menghantam ke jantung. Dan kematian terjadi, nambah lagi angkanya. Ya. Apakah syarat agar Roh Kudus tetap tinggal di dalam diri kita? Yohanes 14 ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi syaratnya supaya Roh Kudus tetap ada diam di dalam kita, syaratnya apa? Mengasihi. Bahasa Inggrisnya lebih tegas lagi. If you love me, keep my command. Peganglah perintahku. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka kita memegang perintahnya dan Roh Kudus akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Tetapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka kekuatan tidak ada pada kita lagi. Yang ada adalah ketakutan. Itu pasti. Jadi pelihara hati kita baik-baik. Jangan mendukakan Roh Kudus karena itu kuncinya menjelang hari penyelamatan. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita jauh dari, kita berjalan di jalan Tuhan, iblis tidak bisa menjerat kita. Bagaimanapun. Karena caranya mereka bekerja cuma seperti remote control. Pernah matiin televisi pakai remote control, seperti itu caranya. Dan nanti teknologi itu akan membunuh kita. Secara remote control. Tidak perlu datang, begini enggak. Udah ngebosenin, delete. Ya. Itu yang akan terjadi. Pasti kalau kita mendukakan Roh Kudus. Kalau tidak. Yang berhak mematikan dan menghidupkan saya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tidak akan mati. Saya akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan akan diberikan mahkota kehidupan. Dan kita akan bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Imani itu. Karena karena iman kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi kita dibenarkan. Karena apa? Karena dia yang taat. Bukan karena kita yang benar. Harus paham itu. Jangan lagi hidup di bawah pemahaman hukum Taurat. Karena kalau pemahaman hukum Taurat, dia selalu menyadarkan kita akan dosa. Makanya Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa kepada mereka. Kepada mereka siapa? Mereka orang dunia yang tidak percaya dan tetap tidak mau percaya kepada Kristus. Kebenaran. Karena Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyampaikan bahwa apa? Kamu dibenarkan karena aku. Bukan hasil karya kamu. Tapi karena engkau. Karena aku sudah disalibkan di kayu salib. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi. Kamu orang benar, kamu orang benar. Supaya apa? Supaya kita dengan berani datang, mendekati kaki Tuhan. Tapi kalau kamu dosa, yang ada apa? Kita semakin berbuat dosa, Itu adalah natur dosa. Jadi ketika bilang, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar, maka roh kita akan bangkit. Jadi jangan pernah bilang, kamu anak bodoh, kamu anak bodoh, kamu anak benar, kamu anak benar, kamu anak benar. Ini adalah pekerjaan roh. Karena perkataan kita punya kuasa. Kamu orang benar. Dan penghakiman, kenapa? Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa penguasa dunia, yaitu si iblis, sudah dikalahkan. Jadi kamu tidak perlu takut lagi. Karena dia sudah dikalahkan. Amin. Jangan takut. Pegang firman Tuhan. Tanamkan tuh. Penguasa dunia sudah ditaklukkan. Jadi dia sudah ada di bawah tumpuan kaki Kristus. Kita ada di mana? Kita juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang jahat sudah ada di bawah tumpuan kaki kita. Amin. Jadi berdiri dan teguh di atas dasar kemenangan. Jangan pernah takut. Kita berdoa, kita berperang bukan untuk merebut kemenangan. Karena kita sudah menang. Kita berdiri di atas dasar kemenangan. Karena kita lebih dari pemenang. Yang berperang siapa? The battle is the Lord. Tuhan yang berperang,
bukan kita. Kita cukup diam aja. Kita pegang teguh janjinya. Amin. Siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya? Yohanes 16 ayat 13 ayat 14. Tetapi apabila ia datang, siapa Roh Kudus itu? Yaitu Roh kebenaran. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dia akan selalu menyatakan, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu orang benar. Karena kalau kita dibilang orang benar, sama seperti Maria Magdalena, bangkitlah, pergilah, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tujuan apa? Tujuannya supaya apa? Supaya kita dengan percaya diri masuk ke dalam ruang perhentian Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita? Roma 8 ayat 16. Sudah saya sampaikan tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita, buktinya apa? Kita akan mengimplementasikan, kita akan mewujudkan sikap-sikap bagaimana kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Selalu harus nyatakan kepada dunia, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Kita harus sampaikan itu. Kalau enggak ada gunanya. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. Tidak membawa agama. Tetapi pengikut dia disebut Kristen. Kenapa? Kristen adalah pengikut Kristus. Jangan mau kita dipecah-pecah hanya karena doktrin. Jangan mau kita dipecah-pecah. Itu semua corrupt communication. Itu semua hal-hal yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Sekolah yang Bapak kita lewati selama ini justru membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Membuat kita tidak berani. Membuat kita jadi penakut. Orang-orang yang sekolah, orang-orang yang dikuasai ilmu pengetahuan, produknya ada 5. 1, sombong. Karena dikasih gelar, punya segala macam. Yang kedua, rakus. Karena sudah tahu angka, pengen duit terus. Makanya kita digiring untuk apa? Cinta akan? Sama semua udah tahu semua. Padahal cinta akan uang itu akar apa? Kejahatan. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, lalu kamu berbuat dosa, maka tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa? Yang dapat mengampuninya. Ketiga, kikir. Keempat, pengecut. Kelima, penakut. Di masa pandemi ini, berapa banyak yang penakut? Ada di sini yang penakut? Saya tidak melihat di sini yang penakut. Atau sudah tidak bisa nyampaikan kalau dia takut apa enggak. Karena mulutnya sendiri sudah nggak bisa kebuka. Karena orang takut itu nggak bisa ngomong. Ya. Jadi roh nggak bisa dibohongin. Namanya orang takut kalau dia diem, dia nggak ngaku. Rohnya tuh ngomong, iya aku takut. Tapi kalau orang berani, nggak akan dia diem. Dia akan senyum. Dia akan senyum lihat orang itu. Orang berani nggak akan takut. Orang berani nggak akan diam. Paling nggak dia senyum. Makin orang jahat itu disenyumin, makin bingung orang jahat itu. Oh dia nggak takut ya sama gue. Jadi mulai sekarang, jangan sembunyikan senyum. Karena senyum itu penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa manjur? Karena ketika kita percaya penuh bahwa Tuhan menyertai kita, di dalam tubuh Bapak Ibu ada keluar hormon secara ajaib yang menghapus, membersihkan semua penyakit dalam tubuh kita. Tetapi selama ini kita nggak ngerti kan, malah pergi beli obat yang Bapak konsumsi selama ini. Itu racun. Itu produk dari Pharmakeia, bahasa Latinnya. Itu sihir. Makanya kenapa ada banyak hoax sekarang. Hoax yang ada sekarang sebenarnya untuk menutupi permainan ini. Begitu permainan ini dibuka, dia akan bilang ini hoax. Gitu.
Karena Bapak Ibu mendapatkan corrupt communication, konfirmasi yang tidak benar, makanya semua tertipu. Itulah tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat itu begitu banyak. Terus saya ingatkan juga, jangan untuk kebaikan sel kita. Sel Bapak Ibu adalah gambar Allah. Jaga baik-baik, itu gambar Allah. Jangan makan makanan yang ada kimianya, yang hidroponik, stop semua. Kalau enggak makin susah kita merasakan hadirat Tuhan. Ya. Karena tubuh kita itu hanya cocok yang berasal dari tanah. Yang bukan dari tanah, yang GMO, ya, yang rekayasa genetik, itu akan membuat tubuh kita tidak harmoni. Ya, jadi itu penting sekali. Kalau enggak, kita nggak bisa apa-apa. Lanjut. Kenapa kita diperingatkan jangan mendukakan Roh Kudus? Kenapa? Karena kitalah umat pilihan. Kita umat pilihan, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang dipilih, terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita harus beritakan, kita jangan jadi penonton. Banyak di antara kita jadi penonton. Jangan selalu mau jadi domba. Tetapi pergilah ke tengah-tengah serigala. Pertanyaannya, apakah selama ini kita disiapkan menjadi domba-domba yang siap diutus ke tengah-tengah serigala? Kalau tidak, segera persiapkan untuk kita menjala jiwa-jiwa. Karena firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah seluruh suku bangsa menjadi murid. Bukan diam di rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita disuruh tinggal di rumah. Kita tidak menjadi berkat. Menjadi berkat begitu bertemu, pegang tangannya. Bukan begini. Ya, ini cara yang tidak benar. Ini yang dibilang corrupt communication. Kita ditipu dengan pemahaman yang keliru. Ya, kita disuruh menyembah worship of science, bukan worship of God. Jadi ini seolah-olah yang benar ini, padahal enggak. Ini semua adalah cara membuat kita jauh dari Tuhan. Buktinya apa? Banyak sekali orang ketakutan dengan kehidupannya dia. Mari kita bangkit supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menampakkan kemuliaan Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi we have to show to the world that we are the Son of God. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan anak sembarangan. Kita adalah pangeran. Karena dia adalah raja. Apa yang dia punyai pasti menjadi warisanku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Allah telah memateraikan kamu? Tadi, Tuhan tahu kepunyaannya. Tuhan tahu identitas kita. Jadi walaupun kita bilang, oh aku cinta Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu. Dan sejak semula, dia sudah tahu apa yang kau mau kerjakan. Dahsyat nggak Tuhan? Karena apa? Sebelum kau dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Dan ketika dalam kandungan, aku menguduskanmu dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi kita semua ini nabi-nabinya Tuhan. Bukan disuruh jadi apa-apa. Nabi Tuhan. Nabi itu apa? Sampaikan apa yang Tuhan mau. Sampaikan suara hati Tuhan kepada setiap orang. Supaya semua orang dapat diselamatkan. Memang tidak mudah. Karena masing-masing orang memilih jalannya masing-masing. Hidup ini pilihan. Dan pilihan ada di tangan kita. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan suami. Bukan di tangan istri. Bukan di tangan orang tua. Tetapi di tangan kita masing-masing. Dan kita bertanggung jawab mandiri kepada Tuhan. Ya. Siapapun di dunia ini yang memerintahkan kita selain Tuhan, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita bertanggung jawab sendiri. Jadi dengarkanlah Dia. Seperti yang disampaikan Tuhan di Gunung Tabor. Dialah yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Dia. Kenapa Dia? Karena Dia diberikan kuasa. Diberikan kuasa, tidak ada dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang namanya berkuasa.
kuasa hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Jadi itu pegang betul. Setiap ada selalu latihan, thinking, iniin dalam nama Yesus. Praktekkan. Iman itu nggak bisa diomongin, praktekkan. Praktekkan. Karena ketika kita sudah praktekkan, lama-lama kita menjadi terbiasa. Seperti gini, orang salaman yang tadinya begini jadi begini, itu kan praktek. Terus, orang mau masuk mall, tit. Kenapa? Membiasakan kita menjadi manusia manusia robot. Kebiasaan. Tuhan marah kalau kita salaman begini. Kenapa? Di sini ada kuasa. Ya, ingat ini ada kuasa. Tuhan Yesus ketika ada kuasa. Ya. Ini ada kuasa. Jangan main-main dengan ini. Ketika tumpang tangan, ini ada kuasa. Makanya ini sengaja dibikin mandul. Kalau orang sakit, pegang dia. Seperti mobil mogok. Mobil satu mogok, yang satu nyala kan, pakai jumper dia, hidup dia. Tetapi sekarang disuruh diurus sama orang lain, jauh dari keluarganya. Dengan alasan takut ada begitu-gitu. Padahal kita nggak takut kan. Tujuannya apa? Mati. Mati nggak ketahuan, matinya kenapa? Itu namanya corrupt communication. Ya, sesuatu yang dikurang-kurangin. Semua kita ketakutan untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Ya sudah ada corrupt communication juga. Seolah-olah kalau kita menyampaikan kebenaran, kita nggak benar. Tidak. Yang memberi sanksi yang nggak benar sebenarnya. Bukan kita. Inilah zaman yang disebut dengan zaman Eden. Ya. Tetapi karena mereka punya kekuasaan, mereka yang harus kita patuhi. Itu yang dibilang menyembah patung. Jadilah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadilah Daniel. Walaupun dilarang, tetapi karena dia tahu ini yang benar, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Amin. Jangan pernah takut. Apa yang kita imani, itu yang kita imani tidak akan pernah tergoncang. Dan lihat, akan semakin banyak yang bergelimpangan ketika mendukakan Roh Kudus. Mereka anggap enteng Kristus. Maka banyak yang akan bergelimpangan. Saya pastikan itu. Dan saya melihat di dalam roh akan banyak kematian dalam waktu dekat ini. Kematian apa? Kematian rohani. Akan banyak. Banyak di antara kita beribadah, tapi rohaninya mati. Cuman badannya aja. Kenapa? Karena yang masuk ke tempat-tempat ibadah yang berupa gedung seperti ini, semuanya bukan bawa iman, bukan bawa hati, tetapi bawa barang-barang mati. Barang-barang yang membuat kita mati. Yang membuat kita hidup hanya satu, iman. Bapak Ibu harus tahu caranya beriman. Beriman itu berimajinasi. Karena kita image of God, gambar Allah, maka kita harus berimajinasi kepada Allah. Gambar Allah, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Penyedia, Dia menyertaiku, Dia Immanuel, Dia Alfa dan Omega, Dia menyembuhkanku, dan sebagainya. Imajinasikan. Itu caranya beriman. Jangan bilang beriman tapi nggak tahu caranya. Bapak sering nonton film, lama-lama berimannya sama film. Dan itu adalah cara dunia. Kita disuruh mengidolakan manusia. Sehingga kita tidak mengidolakan Tuhan Yesus yang harusnya menjadi idola kita. Kenapa? Karena Dia tidak menarik. Dia hanya dongeng. Yang tidak kelihatan mata tidak menarik. Makanya banyak yang tidak mau dekat sama Tuhan. Cuman Tuhan, tapi dia nggak sungguh-sungguh. Karena nggak kelihatan. TSEL itu sel. Sel itu gambar Allah. Dalam bahasa Ibrani, TSEL itu gambar Allah. Penting ini. Gambar Allah itu yang membuat Bapak Ibu bisa tertawa, tersenyum, hidup, bisa bergerak, bisa loncat-loncat begini. Kalau nggak ada itu, dan itu menjadi kekuatan kita. Adik dari satu sel menjadi sebesar ini. Itu di situ gambar Allah. Makanya kita punya karakter. Nah ini yang mau dirusak. Gambar Allah ini, karakter Allah yang mau dirusak. Tanpa kita sadari.
Karena dia ada di dalam tubuh kita, makanya tubuh Bapak Ibu dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Jangan pernah menyerahkan gambar Allah untuk dirusak. Allah tidak akan pernah menerima, karena kita mempelai wanita. Dia akan cek, masih orisinil enggak? Karena tidak, besi tidak bisa bercampur dengan tanah. Di Daniel, itu nubuatan untuk 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam,
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.